bisa jadi itu sinyal bahwa KPK mungkin saja sudah terlihat kasak kusuknya kemudian diketahui oleh Pak Presiden. Langsung saja reshuffle kabinet. Karena bagaimanapun reshuffle itu bukti bahwa Pak Prabowo tidak main-main. Pemerasan. Dan ini luar biasa. Kalau pemerasan dalam bahasa sarkas atau dalam tanda kutip ini adalah preman politik. Tribuners bertemu kembali dengan saya Nila Irda dalam program Tribun News on Focus. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Penangkapan ini terjadi di Jakarta dan diduga terkait pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Immanuel Ebenezer sendiri adalah orang pertama dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang terseret dugaan kasus korupsi. Lantas apakah ditangkapnya Immanuel Ebenezer ini akan mempengaruhi citra kepemimpinan Kabinet Merah Putih? Saya akan membahasnya. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom dalam Tribun News on Focus kali ini ada pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza di sana. Bang Efriza, terima kasih banyak menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Kabar baik ya, Bang Efriza ya? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Ya, kita membahas soal satu isu yang sekarang sedang hangat diperbincangkan adalah orang pertama dalam kabinet Prabowo Gibran yang di OTT oleh KPK. Bang Efriza ini adalah Wamenakar Immanuel Ebenezer. Mungkin Bang Efriza juga bisa memberikan sedikit mengantar. Cukup mengejutkankah penangkapan ini atau seperti apa? Karena kita kan lihat KPK tidak main-main lagi. Yang disasar adalah wakil menteri di lingkaran kabinet, Bang. Iya, terima kasih Mbak Nila Irda dan terima kasih untuk Tribun Non Fokus. Jadi kalau berbicara saat ini tentu saja momennya kita masih hari kemerdekaan 80 tahun Indonesia merdeka dan statement hari ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa yang pertama korupsi di Indonesia masuk stadium 4 dan itu luar biasa, kronis sekali. Dan yang kedua, kasus Ebenezer ini yang ingin sebagai pendahulu atau pengantar ini adalah tantangan bagi Pak Prabowo sebagai presiden. Pertama, tantangannya adalah bagaimana ia membuktikan dirinya, komitmennya, konsistensi perilaku dan bicaranya. Ia menyatakan di berbagai forum, yang pertama adalah forum di dalam hal ini ketika di Partai Golkar di bulan November, sebelumnya juga ada di bulan Juni, dan sebelumnya juga Desember, dan yang terbaru adalah tepatnya di saat ini atau di Agustus. Apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo? Ia menyatakan ia akan memproses. Utamanya, ia tidak akan membela anggotanya Gerindra yang melakukan tindakan korupsi. Dan itu dianggap tindakan keliru. Dan itu yang akan dilakukan oleh dirinya. Bahkan, Prasetyo juga sudah menyatakan pemerintah memberikan kesempatan, kebebasan, dan tidak akan mengintervensi kasus hukum ini. Artinya semua diserahkan kepada KPK, kalau terbukti langsung diproses dan diganti. Dan apa yang kita bisa lihat, apakah komitmen Pak Prabowo ini sesuai atau tidak? Karena kita melihat kemarin ada kasus gonjang-ganjing abolisi, amnesti, kemudian remisi terhadap Setia Novanto, dan ini artinya ada permasalahan-permasalahan di publik yang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo satu sisi memang tidak ingin terlibat politik balas dendam eranya Jokowi, tapi sisi yang lain ada kekhawatiran dalam hal ini KPK, dalam hal ini anti rasuah, dan dalam hal ini menyelesaikan persoalan korupsi. Karena itu tantangannya. Tapi buat KPK, saya akui
saya mengapresiasi dan efektivitas independensi dari KPK ini benar-benar luar biasa. Mereka ketika terjadi abolisi, amnesti, masih melakukan operasi tangkap tangan, dan jangan lupakan, ini kadernya Gerindra. Dan sudah waktunya Prabowo menunjukkan Gerindra itu bersih. Artinya kalau kita bisa melihat penangkapan Emmanuel Ebenezer ini, Bang Efriza, sekaligus bisa menjadi salah satu penguat bahwa era Prabowo ini benar-benar tidak akan pandang bulu, siapapun yang memang terlibat dugaan korupsi juga akan langsung ditindak. Iya, ini akan menjadi sebuah batu uji. Dan ini akan menjadi konsistensi Pak Prabowo itu ditantang. Apakah ia benar-benar akan tidak melakukan intervensi, dan sangat konyol, sekali lagi sangat konyol dan lucu, jika ternyata KPK sudah operasi tangkap tangan, ternyata Immanuel dibebaskan tanpa ada terkait dengan kasus yang tadi K3 karena 1 kali 24 jam. Dan kalau itu terjadi, bisa jadi sentimen masyarakat, sentimen publik, dan amarah publik itu bisa jadi memuncak. Karena hari ini juga publik sedang kesal efisiensi anggaran. Di sisi yang lain terjadi kenaikan gaji, dalam hal ini bukan gaji ya, rumah anggota dewan. Jadi take home pay-nya itu luar biasa besar anggota dewan. Dan di sisi yang lain ternyata korupsi. Dan apalagi kalau kita melihat yang namanya wamen itu rata-rata menjadi komisaris. Artinya apa? Noel ini sudah merusak dua sekaligus. Pertama adalah dalam hal ini kinerja dia sebagai wamen, yang kedua kinerja dia sebagai komisaris. Dan ini menunjukkan bahwa rangkap jabatan itu tidak baik. Dan menunjukkan inilah yang terjadi. Ketika satu orang merangkap dua jabatan, ia terkena kasus korupsi di satu kantornya, malah yang kena itu dua lembaga sekaligus, yaitu Kemenakernya sekaligus dia sebagai komisaris BUMN-nya. Dan ini catatan tersendiri, Mbak. Kemarin ketika sidang MPR, Pak Prabowo ini kan sempat mengatakan ya, Bang Efriza ya, bahwa siapapun yang terlibat termasuk kader Gerindra sekalipun juga akan ditindak dengan penangkapan yang kemudian OTT dilakukan oleh KPK ini. Apakah sedianya ketika sidang MPR ini sudah ada sinyal dari Pak Presiden bahwa memang iya ada orang dekat di lingkungan Gerindra yang juga diduga terlibat. Kita masih dugaan ya, yang kemudian diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, Bang Efriza. Iya, kalau dilihat dengan kasus yang terjadi di Kemenaker, memang Kemenaker ini kan sering disorot. Dan juga kita melihat ada penggeledahan. Namun semua itu kan kasus-kasus tempo lalu. Cuma kasus pemerasan ini sangat tinggi memang terjadi di Kemenaker. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo menindak dan pidatonya, ini bisa jadi kalau seandainya praduga positif, bisa jadi itu sinyal bahwa KPK mungkin saja sudah terlihat kasak kusuknya kemudian diketahui oleh Pak Presiden. Karena Pak Presiden tentu saja informasinya besar dan dia sangat mudah mendapatkan informasi tersebut. Tapi kalaupun seandainya itu benar-benar tidak ada pengetahuan dari pemerintahan pun, ini luar biasa. Luar biasa bahwa Pak Presiden menyampaikan janjinya, menyampaikan sebuah niat tulisnya, karena di balik janji memberantas korupsi itu adalah dia menyatakan dia ingin memberikan sumbangsih dan memberikan warisan terbaik atau legasinya untuk masyarakat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dan ini adalah suatu komitmen yang luar biasa. Dan ini, kasus Noel ini harus menjadi pintu masuk dari berbagai hal. Yang pertama, menguatkan KPK, memberikan kepercayaan kembali kepada KPK. Dan yang ketiga, harus ada
efek jerah. Dan buat saya, Pak Prabowo semestinya tidak perlu lagi menunggu 1 kali 24 jam. Langsung saja reshuffle kabinet. Karena bagaimanapun, reshuffle itu bukti bahwa Pak Prabowo tidak main-main, bahwa ia akan menindak. Apalagi ini kader dari Gerindra. Jadi dipertanyakan kalau beliau terlalu berlarut-larut. Apakah berlarut-larut ini karena kader Gerindra atau cuma asas praduga tak bersalah? Tapi Pak Presiden juga harus memberikan jaminan tidak adanya intervensi dari penguasa. Karena yang dikhawatirkan adalah 1 kali 24 jam ternyata Noel itu lolos. Tidak ada masalah, tidak ditemukan permasalahan terhadap dia, kesalahan dirinya. Walaupun ada asas praduga tak bersalah, tapi dengan operasi tangkap tangan biasanya memang sudah jelas statusnya bisa naik sebagai tersangka. Dan kalau berubah, sudah pasti memantul opini publik bahwa ada permainan di balik dagelan ditangkapnya Noel. Bisa jadi itu headline highlights-nya, Mbak. Mhm. Kalau kita mengamati dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Noel begitu ya, Bang Efriza ya, artinya besar juga dampaknya kepada citra kabinet merah putih Prabowo Gibran karena tadi ketika dikonfirmasi oleh awak media, Mensesnek mengatakan masih belum mau dan masih belum mau menjawab mengenai reshuffle atau penggantian posisi dari Wamenakar ini setelah ditangkapnya Noel dalam OTT KPK, Bang Efriza. Iya, tentu saja dampaknya besar, Mbak. Karena kan Pak Prabowo selalu menyatakan kinerjanya, kabinetnya itu kompak, kinerja kabinet itu baik, dan kinerja dari orang-orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang tepat, walaupun dengan cara tidak meritokrasi. Namun nyatanya apa? Nyatanya kita melihat pernyataan dari pemerintah pun tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangannya. Pernyataan dari pemerintah bahwa kabinetnya ini solid, kabinet bekerja dengan baik, tapi nyata-nyatanya korupsi malah stadium 4. Dan korupsi itu malah berada di lingkaran elitnya Partai Gerindra. Dan sisi yang lain, Noel ini suka tidak suka adalah relawan yang sangat besar pengaruhnya dari era Jokowi, kemudian dia sangat pragmatis, dia masuk ke Ganjar, baru masuk kepada Prabowo, kemudian dia masuk mendaftarkan sebagai caleg. Dan pragmatismenya dirinya ini harusnya sudah bisa dibaca oleh Pak Prabowo sebagai presiden bahwa bukan hanya Noel, kejadian-kejadian ini bisa jadi semakin tinggi. Apalagi Noel ini penuh dengan kontroversi. Dan bisa jadi kasus Noel ini adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh publik bahwa apa yang dinyatakan oleh Noel saat merespon kabur aja dulu ketika ia malah melakukan sebuah pernyataan yang kontradiksi atau pernyataan yang meresahkan masyarakat, malah menyakiti masyarakat, dan sekarang ternyata ia benar-benar tidak bisa bekerja dengan baik dan malah tersandra dengan kasus korupsi yang terkait dengan sertifikasi K3, walaupun kita belum mengetahui dalam hal ini 1 kali 24 jam hasilnya. Tapi dari 10 orang yang tertangkap tangan, dari sitaan dan dari proses yang biasa kita lihat dan saksikan, biasanya orang yang tertangkap tangan itu sudah pasti naik jadi tersangka. Itu pola umum yang sering terjadi. Oke, Bang Efriza tadi menyoal bagaimana latar belakang dari Noel atau Immanuel Ebenezer begitu ya. Ini kan cukup dinamis juga secara politik. Pernah mendukung Pak Jokowi, kemudian menjadi ketua Prabowo Mania dan mendukung Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Apakah ini juga menandakan bahwa figur relawan yang bertransformasi menjadi pejabat ini menandakan ada resiko penempatan orang politik non teknokrat begitu ya di kabinet karena pasti erat kaitannya dikait-kaitkan dengan
balas budi ketika membantu memenangkan presiden menduduki jabatan orang nomor satu di tanah air? Iya, harus diakui bahwa relawan ini bahasanya adalah menteri dan wamen yang bisa dikatakan giveaway, dan itu yang hadir seperti Budiari, kemudian Noel. Dan kita tahu bahwa relawan ini memang umumnya diberikan kursi komisaris. Tapi ternyata di era Pak Jokowi, relawan ini mendapatkan tempat yang luar biasa berpengaruh. Sampai-sampai mereka diberikan kursi menteri dan wakil menteri. Dan relawan ini pada dasarnya adalah orang-orang yang saya rasa mereka benar-benar bukan lagi tanpa pamrih. Mereka benar-benar mengejar pamrih. Dan Noel ini kalau kita melihat perjalanannya sangat pragmatis. Ketika ia tidak lagi mendapatkan komisaris, ia kemudian sempat melakukan serangan terhadap Pak Jokowi. Tapi ketika dirangkul kembali, ia kemudian mencoba mendukung Ganjar. Namun di sisi yang lain saat itu terjadi kontroversi dengan PDI Perjuangan dan kemudian dirangkul kembali oleh Pak Jokowi dan Noel kemudian berlabuh kepada Prabowo. Begitu juga dengan Budiari. Dan kalau kita melihat Budiari juga pernyataan terbarunya adalah ia siap masuk Gerindra. Jadi saya rasa relawan-relawan ini adalah sebuah simalakama buat Gerindra. Satu sisi bukan kader militan, sisi yang lain mereka terjebak dengan dirinya yang pragmatis yang bermasalah. Bahkan Noel ini sedikit dalam tanda kutip ya saya ingin katakan dalam sarkasnya dia mencoreng para aktivis yang sudah berjuang, ternyata ketika di dalam mereka sama saja perilakunya. Mereka melakukan gaya-gaya yang pada umumnya yaitu korupsi dan mereka melakukan pemerasan pula. Dan ini adalah gambaran nyata dan saya khawatir adalah karena KPK terlalu berani menyerang Noel dan dekat dengan Jokowi maupun Pak Prabowo, yang dikhawatirkan adalah jangan sampai pimpinan KPK ini malah diserang balik. Kita melihat waktu itu ada cicak dan buaya, dan bagaimana saat menteri di era Jokowi terkena, dan begitu juga KPK-nya, ketua KPK bermasalah, dan ini jangan sampai terjadi lagi. Akhirnya politiknya saling sandra antara KPK yang ingin menyelesaikan permasalahan korupsi, tapi ternyata ketika sampai ke eksekutif, malah KPK-nya lah yang dibongkar bobroknya. Dan inilah hal-hal yang bisa terjadi. Jadi ini perlu dukungan dari Pak Presiden Prabowo untuk menyelamatkan KPK itu sendiri. Oke, dengan penangkapan Noel ini, kalau dari analisa Bang Efriza, langkah paling tepat atau paling ideal yang kemudian harus diambil oleh Presiden dalam hal ini, apakah kemudian memang kursi posisi dari Noel ini segera diganti atau belum ada urgensi untuk kemudian ya sudah tidak apa-apa Noelnya dicopot tapi kursinya dibiarkan kosong saja, Bang? Iya, kalau saya rasa Pak Presiden Prabowo itu harus melakukan beberapa cara atau solusinya. Yang pertama, dia harus menguatkan KPK dulu dengan sebuah pernyataannya itu sudah bagus bahwa dia tidak akan melakukan intervensi, dia mempercayai KPK dan itu sudah sangat baik. Yang kedua, Pak Prabowo ini sebagai ketua umum Partai Gerindra harus memecat Noel sebagai kadernya. Baru habis itu beliau dalam 1 kali 24 jam keputusan KPK ataupun belum ada keputusan KPK, lebih baik Noel direshuffle. Soal mengganti itu adalah soal bagaimana tindakan selanjutnya. Apakah Pak Prabowo ini mau bersih-bersih? Bersih-bersih dalam hal ini banyak hal. Yang pertama bersih-bersih orang-orang yang narasinya tersangkut dalam kasus korupsi, seperti Budiari misalnya, ataupun yang bermasalah dalam hal ini Budi
Gunadi Sadikin, ataupun misalnya dia mau bersih-bersih orang-orang kepercayaannya Jokowi disingkirkan, seperti Bahlil misalnya, ataupun ia mau melakukan benar-benar reshuffle secara menyeluruh. Karena tertangkapnya Noel ini adalah bukti bahwa terlalu lambat, terlalu percaya diri, dan terlalu percaya yang tidak tepat. Artinya evaluasinya kurang. Kinerja kabinet Pak Prabowo yang begitu lama tidak direshuffle ternyata adalah kabinet yang bobrok saat ini. Dengan tersangka korupsi, dengan adanya operasi Merah Putih Desa yang juga sosoknya ini penuh dengan kontroversi karena tersorot oleh KPK. Dan ini adalah bukti bahwa Pak Presiden jangan-jangan bukan sekedar menterinya yang tidak bisa bekerja sama dengan Pak Presiden karena banyak riaknya, tapi juga memang orang-orang yang di dalamnya ini memang sudah tidak kapabel, sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Dan ini harus menjadi evaluasi besar-besaran. Saya rasa sudah waktunya dari Noel menuju reshuffle besar-besaran. Oke, dari penangkapan Noel ini bisa menuju ke reshuffle besar-besaran untuk kemudian bisa menjadikan integritas para pejabat di lingkungan RI 1 juga tetap terjaga ya, Bang Efriza ya. Terakhir dari saya, Bang Efriza, ini kan kalau secara politis mungkin di satu sisi penangkapan dari Noel ini membuka satu jalan, begitu kan, ada satu kursi kosong di kabinet yang benar-benar terbuka. Apakah secara politik ini juga bisa memberikan kesempatan bagi partai lain, mungkin partai yang masih di luar kabinet, misalnya bisa saya sebutkan PDIP, begitu kan, untuk bisa mengisi satu kursi ini. Hitung-hitungannya apakah ini juga sangat memungkinkan, Bang? Ya, kalau bicara memungkinkan, tentu saja Pak Prabowo itu sering berstatement ia tidak mau melihat latarnya dari apakah sukunya, partainya. Yang penting berintegritas, bekerja dengan baik, dan berkualitas tentu saja. Nah, pertanyaannya adalah, dalam hal ini, Noel ini bukan relawan lagi. Noel ini bukan non-partai, tapi dari Partai Gerindra. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo ini masih menghitung-hitung bagian-bagian, jumlah-jumlah dari komposisi wamen, menteri, maupun komisaris, atau ia lebih berpikir bahwa yang penting adalah yang terbaik. Kalau memang yang terbaik, yang penting, maka ia bisa memajukan dari calon profesional. Yang kedua, kalau mau memajukan PDI Perjuangan, tentu ini perdebatannya bukan soal mengganti Noel, tapi komposisinya. Nasdem ini belum dapat. Sedangkan PDI Perjuangan sudah mendapatkan banyak hal, dari mulai abolisi, kemudian amnesti, dari mulai amnesti, kemudian ia juga mendapatkan kursi dari Jagung, Kejagung, maupun dari Budi Gunawan. Lalu bagaimana dengan Nasdem? Ini kan tentu ada suatu hal yang menarik hitung-hitungannya. Dan bukan hanya memasukkan PDI Perjuangan, tapi resistensi dengan yang lain ini begitu kuat. Begitu juga dengan resistensi dengan Pak Jokowi. Saya rasa sudah waktunya koalisi Merah Putih ini benar-benar ditata kembali. Kalau mau memajukan PDI Perjuangan, langsung dibagi porsinya, di benar-benar di obesitas ini diperkecil, malah dirampingkan kalau bisa untuk kursi menteri, wamen, bahkan kalau perlu Pak Presiden Prabowo ini mengikuti dari keputusan MK bahwa wamen itu harus lepas jabatan komisaris, jangan didobel. Karena apa? Ternyata asumsi Pak Prabowo itu tidak terbukti. Apa asumsinya? Pak Prabowo menyatakan dengan gaji yang kecil, orang berpotensi korupsi. Ternyata tidak. Gaji sudah besar sebagai menteri, kemudian ditambah pula dengan kenyataan sebagai komisaris tambahannya, nyata-nyatanya korupsinya juga tinggi. Apalagi dalam kasus ini adalah pemerasan. Dan ini luar biasa. Kalau pemerasan,
dalam bahasa sarkas atau dalam tanda kutip ini adalah preman politik yang dilakukan oleh wamen kalau kita menggunakan bahasa tadi. Sertifikasi K3 yang ingin diharapkan oleh sebuah perusahaan atau pabrik yang nanti akan dijelaskan oleh KPK, ternyata di sana ada tindakan pemerasan. Pemerasan meminta bayaran atau meminta komisi dan segala macam. Dan ini luar biasa memalukan. Dan saya rasa inilah tantangan Pak Presiden Prabowo, bagaimana ia membuktikan konsistensi pernyataannya, konsistensi niatnya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, konsistensi dirinya mendukung KPK yang dia menyatakan anti rusuah dan berhasil menangkap korupsi besar-besar, dan luar biasa itu disampaikan. Dan yang terakhir adalah konsistensi dia sebagai ketua umum partai. Jangan sampai seperti partai-partai lain, amnesti pun menjadi sekjen. Jangan sampai Noel ini terlalu berlarut-larut dipertahankan, tidak dicopot sebagai anggota dari Partai Gerindra. Oke, ini menjadi waktu untuk Presiden Prabowo Subianto, baik itu sebagai RI1, termasuk juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ya, Bang Efriza ya, untuk kemudian bisa benar-benar bersih-bersih, untuk bisa menjaga kapabilitas dari pemerintahan yang kurang lebih selama 1 tahun terakhir ini dijalani oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti itu. Bang Efriza, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang bersama dengan Bang Efriza. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Efriza dan selamat beraktivitas kembali. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengawat politik Citra Institut, ada Bang Efriza menemani kita dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain masih hanya dalam program Tribun News on Focus. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.